mengeluarkan lendir-lendir yang ada di badan kita, baik di rongga bagian perut atau lendir yang ada di bagian kepala. Dengan memasukkan obat gurah cair, ini akan keluar dari hidung. Ini di bulan puasa tanggal 17 Ramadan dapat ini. Saya melihat kawan sedang terapi pegang anti diabetes. Menyaksikan, jangan kemana-mana, tetap yaitu kita pantengin terus acara kita Binsai Bincang-Bincang Santai. Kenapa? Karena season terakhir ini adalah season yang jarang orang ketahui, di mana cabai dapat memberikan satu formulasi kesembuhan bagi kita semua. Itulah Maha Besar Allah, Maha Kaya Allah. Maka dari itu Ustadz Nahar akan membuktikan, akan memberikan contoh sekaligus praktek langsung agar Anda semua yang ada di rumah dapat menyaksikan dengan baik. Silakan Ustadz. Iya, pemirsa, ini kalau kita ngelihat cabai, ini udah akrab dengan kita, dengan mulut kita. Bahkan di dapur ibu-ibu ini udah akrab. Ada cabai merah, ada cabai rawit, ada cabai hijau. Nah, banyakkan itu cabai yang kita konsumsi ada buat bagaimana kita makan bisa lebih lahap. Ya, di samping cabai itu punya manfaat untuk membantu menambah selera makan kita, itu ternyata Allah ciptakan di luar itu banyak sekali. Salah satu kandungan ini mengandung vitamin C. Kalau secara kedokteran di kesehatan, ilmu kesehatan, ini mengandung vitamin C. Yang kedua, anti diabetes. Jadi kalau gula itu kalau masuk nih hawa pedesnya cabai, itu akan bisa menghancurkan gula-gula. Seperti halnya seperti matahari jemur. Kita jemur orang diabetes jemur. Insya Allah diabetes semakin lama akan sembuh. Nah yang ketiga, bisa menambah selera makan. Nah itu kan yang umum tuh. Tapi ada sesuatu yang tidak umum. Kita lihat cabai ini kecil. Kalau bahasa istilah itu kecil-kecil cabai rawit. Nah ini benar kecil-kecil cabai rawit. Tapi dibahasakan buat manusia tuh. Lemes dasaran begitu bahasa orang nih. Nah tapi ternyata kecil-kecil cabai rawit mengandung sesuatu yang dahsyat yang Allah ciptakan. Nah banyak kalau kita cari terapi cabai. Banyakan kan ini dihancurin, diulek gitu ya, diulek, dibalur. Panas itu ya. Dan kalau kita lihat rasanya baru colek aja cabai kita patahin panas. Bagaimana kalau yang terapi kena mukanya gitu? Waduh, pedes banget. Nah tapi udah kena perut ya. Iya, kena perut. Moncrot gitu. Iya, moncrot. Nah tapi dengan kecil cabai yang sedang gini bisa menyembuhkan satu penyakit. Cuman dengan sentuhan. Nggak diapa-apain, cuma nyentuh. Pun begitu cabai. Tapi yang bisa berfungsi ibu-ibu dapur tuh, bisa jadi sambal, bisa jadi masakan. Tapi kalau ibu-ibu pegang ini belum tentu bisa akan berasa. Jadi kembali lagi kepada rasa diri kita. Roso. Ketika saya dapat ini di bulan puasa tanggal 17 Ramadan dapat ini, saya melihat kawan sedang terapi pegang-pegang cabai. Bertepatan Nuzulul Quran. Saya lihat lagi megang orang. Itu terapi apa? Cabai. Saya liatin, cuman dalam hati saya pengen bisa. Selesai dipegang, ente mau diijazahkan langsung itu. Langsung diijazahkan. Saat itu langsung saya praktekin, harus minimal langsung bisa. Nah, ternyata pas saya mulai praktek, saya praktekkan kembali kepada ustadz yang ijazahkan itu. Terus saya usah teriak. Jangan kenceng-kenceng, kan cuma satu doang. Iya, dia ngasih. Jadi cabai ini berfungsi akan mengeluarkan satu energi kembali kepada penyakitnya apa. Nah ini cabai sebenarnya fungsi utama untuk menarik angin. Kalau orang masuk angin nih, kalau bahasa kita kalau yang untuk stroke kan angin merah namanya tuh, namanya rihil ahmar. Sebenarnya salah satu untuk narik itu. Nah kalau di bahasa daerah yang dikasih, ini salah satunya fungsi
disebutnya untuk menangin angin bisa ataupun angin biaso. Jadi angin yang jernih, angin biasa atau angin yang di luar daripada angin lain. Nah, salah satunya. Tapi ternyata pas berjalan saya praktekkan, ternyata kok setiap penyakit itu punya rasa beda. Ketika ada yang dicolok di satu titik akan terasa panas. Itu panasnya seperti cabai. Ada satu lagi ketemu penyakit, kita colok itu cuma sakit seperti jarum yang menempel. Ada lagi ketika disentuh cabai ini pada satu titik, dia akan merasakan seperti getaran listrik. Nah, ini kan ciptaan Allah, ini luar biasa. Sesuatu yang bukan sembarangan, tidak sepele, kecil. Cabai rawit kecil menggigit. Nah, di tahun 2015 ke atas itu nggak salah. Ini cabai saya praktekkan angin-angin, ternyata bukan untuk menarik angin saja. Ada pernah orang stroke dan tangannya itu kaku. Tiap pagi begini, kudu ngeratain. Tapi ketika saya dipanggil datang ke rumah beliau, seorang ibu-ibu lagi ngelihat saya lagi bekam. Pak, itu apa lagi bekam ya? Saya mau, Pak. Saya datang ke rumahnya. Nah, ngobrol-ngobrol, keluhannya apa Bu ini, Pak? Pagi enggak. Ini saya udah terapi ke saraf udah, ke terapi setrum udah, ke urut udah, ke akupuntur udah. Semua terapi udah, tapi ini belum ketemu. Tahdis bin Nikmah di tahun pokoknya di atas daripada 2015 itu. Saya coba, saya bekam dulu, kemudian berapa titik saya ambil di sini bagian-bagian. Tahdis bin Nikmah, ya Allah, itu dengan girangnya ibu itu bisa, tangan itu bisa lurus semua. Itu hitungan sekitar 2 jaman dibekam juga. Kemudian di setiap titik yang kita ambil urat-urat nih, titik-titik sarafnya, itu tahdis bin Nikmah alhamdulillah berfungsi kembali. Ya, semakin saya lihat, ya Allah, kembali lagi kita memegang orang dengan ini kita. Rasa hati kita. Nah, jadi setiap kita mau pegang ini menjadi apa? Mau jadi pedang, mau jadi listrik, mau jadi api. Ini tergantung kepada hasrat kita. Ya Allah, ini sembuhkan penyakit melalui wasilah ini. Ini kan luar biasa, tidak sepele. Walaupun harganya mahal, tapi satu saya ini mahal. Luar biasa pemirsa. Semakin greget, semakin malam semakin greget. Kenapa? Karena keterangan tadi yang sudah kita dengar bersama, dan juga Anda pun juga mendengarkannya langsung, menjadi satu dorongan penasaran. Bagaimana kalau kita praktek langsung? Oke, siap? Iya, siap. Nah, alhamdulillah kali ini ada Bang Musin yang akan menjadi peraganya. Nah, biar supaya kita semua tahu bahwa manfaat cabai tidak hanya pedas menggigit, tapi juga dapat memberikan manfaat penyembuhan bagi kita semua. Silakan Pak Ustadz, mumpung yaitu masih acara masih berlanjut. Saya Bang bisa. Ini akan saya praktikkan. Ini punya keluhan kepala nih. Agak sakit kepala. Nah, jadi tetap ketika kita megang cabai, tetap dengan kalimat Bismillah. Kembali kepada ini, Allah yang ciptakan, Allah yang kasih kekuatan. Nah, tetap semua kita cuma wasilah saja. Tapi Allah yang akan sembuhkan penyakit itu. Ini qadarullah, Allah yang bisa sembuhkan dengan wasilah ini. Jadi dengan Bismillah, dengan doa, tetap dengan doa, ada dan selawat. Ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang dirasakan di kepala ini bisa hilang. Tidak bisa sembuh semua, minimal bisa mengurangi rasa sakit. Gitu. Nah, jadi ini yang akan saya terapi kepalanya, karena beliau agak sedikit ngantuk, kepala juga agak pusing. Nih, saya maaf nih, bisa. Kalau bahasa saya, kalau terapi ini dengan bismillah aja, sebenarnya gitu aja cukup. Atau kayak gitu. Ini bahasa saya nih, ya. Ini bagian pusing. Kalau memang bagian di kepala yang kita ambil bagian kepala, atau di bagian yang memang di sini pundak sakit ini, karena semua efeknya dari angin semua. Apakah itu harus sama ataupun dekat dengan urat gitu apa? Enggak juga. Yang penting
dia merasakan bagian sakit titik-titik, bagian iya. yang dirasakan sakit gitu ya. Iya. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan pala berarti yang kita ambil bagian ini atau bagian di sini. Biasanya angin itu ngumpul. Jadi kalau cabai sebenarnya kalau ketika disentuh di mana saja akan rasa sakit. Ada yang sakit biasa, ada yang sakitnya luar biasa gitu. Nah, jadi saya coba ya. Bismillah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuma bagaimana bahasa begini saja. Ntar dia akan bereaksi sendiri. Pertama tidak sakit, lama-lama dia akan merasakan seperti ditusuk jarum. Ada yang rasa ditusuk dengan pisau, ada juga. Itu tergantung kembali penyakitnya apa. Nah ini bereaksi sendiri dia. Iya, bereaksi. Ini kalau yang emang ada penyakit usus, kadang di mata itu bisa belek ke bawah. Bisa keluar air mata. Keluar air mata. Ada rasa? Agak begini rasanya panas apa sakit aja? Sakit aja. Ini sakit aja, ini angin. Ini angin. Luar biasa. Ini dengan cabai aja langsung ada efeknya. Merasakan sakit, ya tentunya masih banyak lagi kali ya yang dirasakan. Banyak rasain. Tergantung kondisi seseorang ya yang rasa sakitnya. Ini ada bekas. Ini kalau penyakit anginnya agak luar biasa, dia akan kelihatan biru di sini. Tapi kalau yang biasa tidak. Jadi cabai ini tidak seperti pisau. Dia ujung lancip ketika dicolok tidak melukai, tapi merasakan sakit. Sakit tapi tidak melukai. Kalau luka paku kita colok sini kan berdarah. Tapi kalau ini tidak tajam, tapi sakit tidak melukai. Tidak melukai. Iya. Nah, jadi efek cabai ini ada juga yang timbul hawa panas di mana angin yang emang bahasa orang kalau angin malam. Ya, angin duduk atau angin merah. Iya, angin merah riil sama ahmar itu biasanya hawanya panas ketika karena angin yang bercampur dengan ini dasar cabai ini kadang saya pakai untuk media kita ruqyah, terus saya campur ini. Bisa ya. Iya, sambil wasilah nyambung ini. Kita ruqyah baca tapi kita colok dengan ternyata dia bisa membakar juga. Media. Iya, ini cuma media ya. Media saja ya. Jangan orang bilang, "Oh, Pak, ruqyah pakai ini." Tapi ketika saya pegang ini ruqyah sambil baca doa tetap emang akan berfungsi. Ini fungsi membakar. Yang jadi pertanyaan ini apakah harus pakai cabai? Ternyata ketika saya coba dengan yang lain, reaksinya beda. Karena hawa panas ini mengantarkan listrik, hawa panas ini bisa mengantarkan rasa sakit. Jadi pedas ini bisa mengantarkan rasa apa saja. Dari pedas ya. Ketika kita ngomong mulutnya pedas amat, kan sakit kita. Lanjut. Nah, lanjut kembali. Nah kalau misalkan bagian di sini pilek nih, ini kan tadi bagian palanya. Kita colok sini ada titik bagian sini. Kalau sini terasa sakit. Kalau misalkan pilek atau mata ini rasa agak berat, agak akibat karena kolesterol tinggi atau juga karena angin. Ini kalau angin biasa di sini nih. Mata gerat mah ya. Ini angin lari kemana nih rata-rata di sini. Nah, ini yang dicolok, yang disentuh itu bagian maaf. Ini bagian ini kita ambil. Tengah-tengah ya. Nah, ini. Oh iya. Iya. Iya, sudut. Iya, mata. Sudut ini. Sudut mata. Iya. Karena dapatnya sumber cabai doang. Cuman ketika prakteknya kok Allah ajarkan banyak hal. Ketika pasien ini ketemu ini kita harus mana yang kita colok. Kalau dapatnya timbang saya jelaskan cabai, udah itu doang sebenarnya. Tapi ketika berjalan waktu sendirinya ini cabai bisa berjalan sendiri. Iya. Itu Allah yang gerakkan semua. Nah, ini kayak ini terasa nih. Sama. Iya. Kali sakit. Panas maksudnya. Apa dingin, pedas? Sakit tadi. Sakit. Iya. Sakitnya itu seperti apa ya kira-kira? Bisa dijelaskan nggak? Ya bahasa kita. Sakit pedih apa ya? Pedas atau gimana? Iya. Seperti diseset-seset. Enggak, sakitnya kayak sakit ditusuk jarum. Agak panas gitu. Nah, ini agak panas ya. Nah.
Ini kalau bagian mata itu kita ngeliat agak terang. Kalau mata agak sedikit rabun. Kita praktekkan dari minimal orang katanya mata agak terang. Ya, makanya berjalan waktu cabai ini ketika ternyata bukan angin saja. Ketika orang penyakit asam urat tinggi, kita colok bagian ini, ya ini yang keluar air mata. Itu kita ngelihat sendiri, bukan kita yang tahu itu, tapi dengan praktek di situ langsung. Kok dicolok sini air mata yang mengalirkan air. Ya. Bukan di sini sakit, tapi ini mata yang pedes ya. Nah, kalau kayak asam lambung, coba kakinya. Nah, ini berjalan dengan kondisi praktek saya di lapangan ya. Ketika ketemu pasien asam lambung, kan titiknya di sini salah satunya tadi ya. Nih, asam lambung di sini salah satunya. Saya colok di sini, Bismillah, ini terasa di sini. Ini panas di sini. Sesuai dengan titik refleksi ya. Ya. Tak ada. Ini kan di sini. Titik refleksi. Ini bagian ini terasa di sini. Yang punya asam lambung, yang punya emah. Jadi tetap cabai ini ngikutin dengan titik-titik yang ada di refleksi. Nah, kita praktekkan itu, ternyata kembalinya apa dengan rasa kemari. Jadi menyampaikan pesan pedas ini nyampe kepada lambung tetap dengan rasa kita sampai di sini. Kalau cuma asal colok dong ya. Maka hadirkan rasa kita, si Allah sembuhkan. Gitu. Nah, maksudnya begitu. Ya, itu kira-kira butuh berapa hari? Sebenarnya untuk penyembuhan kita kalau memang Allah sembuhkan hari itu sembuh. Tapi kadang kan orang begini. Tergantung sugesti kembali. Kembali kita ke dokter sugesti puskesmas ke dokter spesialis enggak sembuh, ke bidan enggak sembuh. Puskesmas yang gratis sembuh. Iya. Nah, ada yang gitu ya. Iya. Cuman ada juga orang sepele yang cabai, masa itu cabai padahal udah sakit tuh. Besok lagi Bu. Kagak mau lagi. Kenapa? Udah sembuh apa gimana? Ya sebenarnya mendingan, cuman dia kesana ini cabai, masa iya cabai ada apanya sih? Iya, kembali ke sugesti. Nah, kembali sugesti lagi. Nah, itu yang tadi yang ininya sampai sembuh tangannya itu Taris Bima itu hitungan sehari saya pegang kedua harinya itu semua jarinya bisa normal kembali. Terakhir pemirsa, ini tentunya agak sedikit privasi sebenarnya pertanyaan ini, tapi Anda semua harus tahu dan juga saya khususnya juga harus tahu kira-kira berapa ini maharnya Pak Ustadz. Kira-kira kalau boleh tahu berapa sih maharnya untuk jasa terapi cabai? Kalau mahar saya bingung ya cabai ya. Cabai satu. Boleh metik lagi di kebun. Minta sama babe minta cabai saya kantongin. Ya kadang saya kalau berangkat tuh biasanya ngantongin cabai 3, 5. Kenapa? Di jalan saya kan ketemu orang masuk angin. Kadang latih saya pegang. Kalau panggilan juga saya hargakan satu cabai ini. Saya bingung. Nah, kalau beli aja sekilo berapa duit? Saya cuma satu. Ini 100.000 cabai aja nggak sampai 100.000 sekilo. Anu amat. Nah ini kembali kepada kita si sakit nih. Jangan dilihat nilai cabainya cuma satu. Yang dilihat sembuhnya. Kalau Allah sembuhkan dengan satu cabai, kita masuk ke rumah sakit berobat bolak-balik kagak sembuh, berapa habisnya? Tapi ini satu cabai. Nah, sebuah penghargaan rasa syukur kita kepada Allah kembali lagi kepada kita. Berapa kita makasih mahal? Kalau satu cabai misal 200.000, mahal amat cabai segini 200.000. Tapi bisa menyembuhkan badan. Nah, kembali kepada kita. Dau mardokum bisodako. Nah, kembali kepada konsep Rasulullah di situ. Obatin orang sakit dengan niatin sodako. Dengan cabai satu membayar 1.000 juga. Ya loh, kan 1.000 perak. Nah, cabai satu. Tapi konsepnya niatin sodako. Kalau Anda pengen sembuh berobat, ketika ke dokter kita berani bayar sekian-sekian. Ketika orang terapi, jangan orang terapinya disuruh ikhlas. Orang terapi mau udah ikhlas. Ya. Oh, udah ikhlas, dipanggil jauh udah datang ikhlas. Jadi ada profesionalisme di situ. Anda pengen sembuh. Satu penghargaan profesionalisme. Iya. Gitu. Jadi kita menghargai daripada satu profesi yang memberikan manfaat itu sendiri ya. Iya. Kalau untuk masalah ikhlas, semua insya Allah udah ikhlas. Nah, kembali kepada kita yang udah sehat, alhamdulillah bisa sehat. Kemarin nggak sembuh, dengan sentuhan cabai bisa sembuh.
syukur itu kita buktikan dengan sedekah banyak. Kan kalau memang mau gitu. Ya. Ya, pemirsa, berakhir sudah acara Binsai yang ke-7 ini, bincang-bincang santai bersama Ustadz Nahar selaku praktisi pengobatan ala Islami, Tibbun Nabawi, dan yang terakhir dengan cabai. Ini mengakhiri daripada perjumpaan kita malam hari ini. Tentu yang terakhir adalah tadi kita nilai bersama, kita saksikan bersama begitu banyak yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Nahar. Beliau selaku praktisi, mudah-mudahan kita semua, baik yang ada di rumah, semua di seluruh Nusantara dapat mengambil hikmah dan tentunya bijak dalam menilai segala apapun. Yang terakhir adalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali. Rame terakhir ya.